Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Komariah dari kelas TPI 2 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pertumbuhan, yang kedua, periode pembinaan, dan yang ketiga, periode kemunduran, dan yang terakhir, periode kebangkitan. Sejarah ilmu fikih dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Tentu ini merupakan pengaruh sangat besar terhadap ilmu fikih. Pada periode pertumbuhan berlangsung selama kurang lebih 22 tahun dan beberapa bulan saja. Pada periode ini, semua permasalahan fikih diserahkan kepada Rasulullah. Dan pada periode ini pun ada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada periode pertumbuhan dibagi menjadi dua masa. Yang pertama, masa Mekah, dan yang kedua, masa Madinah. Pada masa Mekah, lebih berfokus terhadap akidah, karena disinilah pertama kali Islam disebarkan. Lalu barulah hijrah, sehingga ayat-ayat yang mewajibkan untuk berpuasa, berzakat, dan haji diturunkan secara bertahap. Sedangkan pada masa Madinah, kaum muslimin bertambah banyak dan ijtihad pun telah diterapkan. Awal mula pertumbuhan fikih berawal pada abad ke-1 sampai dengan awal abad kedua Hijriah. Pada periode ini pun ilmu fikih diakui sebagai disiplin ilmu dalam Islam. Pada periode ini terdapat dua sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, berbeda dengan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian atau peristiwa tertentu sesuai dengan hukumnya. Dan As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua Islam. As-Sunnah berlandaskan tentang perbuatan, perkataan, dan fungsi ketetapan Rasul. Fungsi dari As-Sunnah itu sendiri yaitu sebagai penjelas atau penguat hukum yang telah ditetapkan pada Al-Quran. Pada masa ini, ijtihad pun telah diterapkan. Rasulullah dan para sahabatnya sudah menerapkan ijtihad. Buktinya, Rasulullah sering melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk mendiskusikan sebuah masalah yang mereka hadapi. Tetapi pada masa ini, ijtihad tidak seluas pada saat zaman sesudah Rasulullah, karena banyak permasalahan-permasalahan yang ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawabnya dengan sendiri. Dan ketika para sahabat melakukan ijtihad yang salah, Rasulullah akan mengembalikannya dengan yang benar. Periode yang kedua yaitu periode pembinaan. Periode pembinaan merupakan periode imam-imam mujtahid besar di Rosa Aslamiyah pada masa Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 250 tahun. Periode ini dimulai dari abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Periode ini juga disebut sebagai periode pembukuan ilmu fikih. Pada periode ini, ilmu fikih mengalami kemajuan yang pesat karena pada periode ini banyak para fuqaha menulis tentang hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para rasul, pendapat-pendapat pada mazhab, serta tafsir tabi'in Al-Quran. Dan pada periode ini juga para ahli fikih menulis buku tentang ilmu usul fikih. Ada beberapa faktor yang menentukan betapa pesatnya perkembangan ilmu fikih pada masa ini. Yang pertama, adanya perhatian dari pemerintah atau khalifah pada ilmu fikih. Yang kedua, adanya kebebasan berdiskusi
antara para ulama tentang suatu kajian ilmiah. Dan yang ketiga, telah terkodifikasinya referensi-referensi Al-Quran seperti uh, ilmu tafsir yang dirintis oleh Ibnu Ibnu Abbas dan kitab Al-Quran yang seperti referensi utama pada Al-Quran pada masa Khalifah Rashidin, hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beberapa sumber hukum penting tentang Al-Quran pada masa ini. Yang pertama, adanya kegiatan menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, memperbaiki tulisan Al-Quran serta memberi syakal atau baris. Jadi Abu Aswad memberikan syakal atau baris kepada Al-Quran. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad memberikan tanda-tanda sebagai penjelas untuk membaca Al-Quran seperti fathah, kasroh, dan dumah. Ada beberapa sebab-sebab yang menyebabkan berkembangnya ilmu fikih pada masa ini. Yang pertama adalah wilayah Islam sangat meluas dengan pesat, mulai dari ke timur Tiongkok sampai ke barat Spanyol. Yang kedua, para ulama sudah memiliki fatwa yang mereka dapatkan dari ulama sebelumnya. Dan yang ketiga, masyarakat muslim pada saat itu memiliki keinginan yang keras agar sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan syariat Islam, baik ibadah dalam mahdab ataupun ibadah ghairu mahdab. Dan yang terakhir, karena memang pada masa ini para ulama berpotensi besar menjadi imam mujtahid seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ada beberapa hal yang diwariskan dari periode ini untuk periode selanjutnya. Yang pertama, as-sunnah yang sudah dibukukan. Jadi sebagian dibukukan sesuai dengan urutan sanad hadis dan sebagiannya lagi dibukukan sesuai dengan bab-bab fikih. Selain itu, Al-Quran juga sudah lengkap dengan syakalnya. Dan yang kedua adalah menonjolnya dua golongan, yaitu madrasah al-hadis dan madrasah ra'yi. Yang ketiga, dibukukannya ilmu fikih sesuai dengan dalil dan alasannya. Dan yang terakhir, telah dibukukannya ilmu usul fikih. Pada masa ini, sebagian besar umat muslim berpegang pada beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Syiah, dan Dohiri. Adanya aliran-aliran fikih dikarenakan adanya perbedaan metode dalam berijtihad sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat inilah terbentuknya kelompok-kelompok mazhab. Pada periode yang ketiga yaitu periode kemunduran. Periode ini berlangsung selama setengah 9 abad, yaitu mulai abad pertengahan keempat Hijriah sampai dengan abad ke-13 Hijriah pada saat pemerintahan Turki Utsmani. Pada periode ini, Bani Abbasiyah mengalami berbagai konflik dan kelemahan sosial. Banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan malah membangun kerajaannya sendiri. Memang pada periode ini para ulama berkurang semangatnya untuk mencapai mujtahid mutlak sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya pada periode sebelumnya. Mereka hanya puas dengan mengikuti pendapat-pendapat yang ada tanpa meneliti kembali sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemunduran pada ilmu fikih periode ini. Yang pertama, munculnya taklid. Memang pada masa itu perjalanan ilmu fikih memanglah sulit. Padahal fase ini merupakan sejarah terpanjang dalam sejarah Islam. Dan tidak hanya itu, para ulama pun berubah menjadi taklid buta.
mereka hanya mengikuti pendapat yang sudah ada, padahal mereka mempunyai kemampuan untuk menjalani jalan yang lebih baik daripada pendahulunya. Tidak hanya itu, semangat untuk menulis buku pun sudah menurun dan mereka hanya terpaku pada ilmu fikih yang sudah ditemukan oleh para pendahulunya. Penyebab yang kedua yaitu kemunduran dalam bidang politik, seperti terpecahnya wilayah Islam ke beberapa wilayah kecil, dan mereka hanya saling berebut kekuasaan, saling memfitnah, dan bahkan mereka berperang sesama muslim, sehingga menyebabkan ketidaktentraman sesama muslim. Karena hal inilah, perhatian kaum muslim terhadap fikih dan pendapatnya mulai berkurang. Ketiga, adanya pendapat mazhab yang dianggap mutlak benar. Hal ini dikarenakan orang tidak mau meneliti kembali tentang mazhab yang ada. Mereka hanya terpaku dan mengikuti mazhab yang sudah ditetapkan. Padahal mereka bisa meneliti sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Penyebab selanjutnya yaitu banyaknya kitab-kitab fikih. Para ulama bisa dengan mudah dan cepat menemukan jawaban-jawaban dan dari masalah yang mereka hadapi. Memang hal ini sangat bermanfaat bagi mereka. Tetapi jika menanggapinya tidak dengan kritis dan tidak membandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain, akan mengakibatkan kehilangan potensi yang mereka miliki dan tidak menghargai mazhab-mazhab yang sudah ada dalam periode sebelumnya. Dan mereka merasa bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar dan mutlak. Dan penyebab yang terakhir yaitu berkembangnya tasawuf. Jadi, karena tasawuf ini berkembang sangat pesat, mengakibatkan kerja para ulama fikih menjadi sangat terbatas. Periode yang terakhir atau periode keempat yaitu periode kebangkitan. Jadi, setelah ilmu fikih mengalami kemunduran, muncullah periode kebangkitan. Karena fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga dapat menghasilkan perundang-undangan hukum dalam berbagai masalah umat Islam yang mereka hadapi. Sehingga adanya hukum ini mengakibatkan ketentraman dan kedamaian yang dirasakan kaum muslimin pada masa itu. Selain itu, pada masa ini muncullah ulama fikih dan para mujtahid sudah mendirikan mazhabnya yang bertahan hingga saat ini. Ada beberapa penyebab bangkitnya ilmu fikih pada masa ini. Yang pertama, perhatian yang besar dari khalifah atau Abbasiyah terhadap para fuqaha. Sikap mereka yang menunjukkan perhatian sangat besar, yakni tampak mereka itu mendekati para fuqaha dan lebih merujuk kepada pendapat-pendapat para fuqaha tersebut. Dan juga para khalifah ini membebaskan para fuqaha untuk mengadakan kajian ilmiah, sehingga mereka semangat kembali untuk menghasilkan ilmu fikih ataupun kajian ilmiah. Dan yang kedua yaitu meluasnya negara Islam. Dan yang ketiga, lahirnya mujtahid besar yang memiliki potensi yang luas dan mendalam tentang fikih. Dan yang terakhir, as-sunnah dibukukan dan diidentifikasi antara yang sahih dan yang dhaif. Ya, tentu hal ini mempermudah para fuqaha dan membantu mereka tanpa susah payah lagi, karena memang as-sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam fikih. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan ilmu fikih dimulai pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan pada periode ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Mekah dan masa Madinah. Dan periode selanjutnya yaitu periode pembinaan atau juga disebut pembukuan ilmu fikih. Karena pada periode ini sudah dituliskan tentang hadis-hadis, fatwa-fatwa, pendapat para ulama, dan tentu
tentang buku ilmu usul fikih. Yang ketiga, pada periode ini masyarakat Islam mengalami kemunduran pada bidang politik, mental, dan kemasyarakatan sehingga mengakibatkan kemunduran pada bidang fikih. Dan yang terakhir, periode kebangkitan. Pada periode ini, ilmu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan pada periode ini juga para mujtahid mendirikan mazhabnya sendiri dan sampai bertahan detik ini. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang sejarah perkembangan ilmu fikih mulai dari periode pertumbuhan sampai dengan periode kebangkitan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.